Nanti kalau misalnya aku belum melengkapi, Mas Yunan paling bisa melengkapi, karena Mas Yunan juga termasuk yang aktif untuk membahas gandeng gendong. Gandeng gendong. Jadi gandeng gendong itu juga salah satu program unggulan. Dia bekerja sama juga sama KPM PKH yang memiliki usaha. Kalau di sini sama nggak ya namanya, jajanan pasar gitu? Iya. Ya, jajanan pasar gitu. Kemudian mereka membentuk kelompok berapa? 10 orang. Kemudian itu jadi kelompok nanti dalam satu kelompok ini harus terdiri dari warga penerima PKH atau BPNT atau KMS. Kalau di kota ada namanya KMS, Kartu Menuju Sejahtera gitu. Sekarang jadi KSJPS gitu. Nah, kemudian ada yang orang umum biasa, itu dikolaborasi jadi. Dikolaborasikan, itu jadi variatif ya dalam satu kelompok 10 orang itu. Dan itu nanti kayak ordernya juga melalui online. Aplikasi, iya. Itu untuk KPM dari mungkin Mas Yunan sendiri itu gimana, Mas? Sudah ada yang sampai bisa graduasi atau bagaimana dari gandeng gendong atau dari mungkin program lain nih? Mas Yunan graduasinya karena ada KPM PKH yang memiliki usaha apa yang sekarang sudah jadi sukses gitu. Gimana nih, Mas? Kalau untuk gandeng gendong memang sekarang masih merintis ya. KPM ini masih proses begitu. Belum ada kata graduasi karena memang gandeng gendong ini sebenarnya penyedia jasa untuk jamuan makan minum saat rapat di pemerintah Kota Jogja. Nah, salah satu kendala dari situ adalah penyandang dananya. Kenapa penyandang dana? Karena kalau SPJ itu kan non tunai. Mungkin sudah pada tahu ya, non tunai dibayar belakang. Nah, ini yang kadang KPM masih harus kesulitan begitu untuk memenuhi itu. Tetapi dengan semangat mereka juga ketika ada pesanan itu bergotong royong satu sama lain begitu. Aku ada pesanan ini untuk besok 20 pack gitu. Snack tolong siapkan ini, dia pasti akan menyiapkan. Bahkan ketika seorang KPM itu tidak punya keterampilan untuk memasak, dia juga diajari untuk packing. Jadi saling melengkapi lah ya. Kalau dari gandeng gendong mungkin masih proses atau ada dari yang lain, misalkan KPM yang sudah graduasi gitu. Iya. Kalau untuk graduasi, salah satunya adalah dari Kubu PKH. Sudah ada yang graduasi itu, Mas? Sudah, alhamdulillah ada. Gimana Kemarin Kubu PKH itu kalau nggak salah tahun 2017 atau 2018 kami usulkan Kubu PKH. Ibu ini punya toko kelontong, warung kelontong begitu. Nah, warung kelontong ini dia kembangkan sendiri gitu ya. Karena namanya Kubu kan kalau di Kota Jogja itu sendiri-sendiri usahanya begitu ya. Ada yang warung kelontong, ada bakul tukang jamu dan lain sebagainya. Nah, si ibu ini karena keuletannya, saat itu kami tanya ketika pandemi, Bu, jenengan itu Anda. Jangan ke bawah, Pak. Sudah siap untuk graduasi apa belum gitu. Siap. Saya tanya omsetnya berapa, Bu? Begitu. Ketika jualan di sini saat pandemi. Jawabannya yang sangat-sangat tidak membuat saya kaget adalah saat pandemi malah saya untungnya lebih besar, Mas. Toko kelontong saya. Gitu. Kenapa kok bisa begitu ya? Bisa gitu? Iya, karena mereka kan tidak kemana-mana. Akhirnya mereka belinya di tempat saya. Yang terdekat gitu. Ya. Dan juga jualan gas. Gas melon itu ya? LPG ya. LPG itu. Kemudian saya tanya, berapa Bu omsetnya? Saya bilang, 6 juta Mas tiap bulannya. Oh, berarti siap ya? Seketika itu tanpa pikir panjang, siap Mas. Graduasi. Langsung kita eksekusi untuk keluar dari
PKH. Luar biasa sekali. Jadi ada ini memang beberapa pengalamannya. program pemberdayaan juga ya, Ci, yang membuat si KPM ini bisa graduasi mandiri. Iya, luar biasa sekali ini. Itu berarti tahun berapa, Mas? Graduasinya baru kemarin 2022. 2022. Ya, Oke. 2022. Berarti masih ada target 2023? Masih ada Masih target. ada yang didampinginya lebih deket gitu supaya makin apa ya, makin kalau misalkan punya usaha ya berarti usahanya makin lancar juga. Betul. Gitu ya. Iya. Ada yang bisa kita fasilitasi juga atau bagaimana gitu ya, Mas? Kalau kemarin memang ketika ada namanya Kube, pemikiran saya dan teman-teman di satu kecamatan adalah diusulkan yang sudah memiliki embrio usaha, kemudian embrionya usahanya itu sudah lumayan maju, sehingga itu nanti bisa targeting sebagai didorong untuk graduasi. Gitu ya. Oke. Nah, termasuk salah satunya nih program BKK yang tadi Mas Yunan kita bahas. Oke. Iya. Itu juga termasuk untuk mendorong untuk dia percepatan Graduasi. BKK itu bantuan keuangan Khusus. bantuan Iya. keuangan khusus. Pernah dibahas juga ya, Ce, sama Ya, betul. Bu Ibu Titi. Ya, oke, Ibu Titi. Ya, oke, luar biasa sekali nih. Tapi sebelum di penghujung acara ya, atau di penghujung waktu ya, gini, kita masih penasaran nih kepada Mas Yunan, kemudian Mbak Nio dan juga Mas Rifan. Ini kan jauh-jauh gitu ya, dari kota Jogja gitu. Berapa kilo nih Mas ke sini? 8 jam lah ya. 8 jam lah. Pegel ya, Ya. perjalanan ke sini. Ini dan rekan-rekan semuanya juga gitu kan ya datang ke Ciamis. Itu kenapa sih memang datang ke Ciamis gitu? Kenapa datang ke Ciamis gitu loh? Ya, latar belakang kami terkait dengan pemberdayaan. Oke. Jadi kita ingin belajar di Ciamis ini. Kita pernah mendengar ada namanya PKH Shop. Ya. Oke. Kami tuh penasaran PKH Shop tuh kayak gimana, gitu, kayak apa prosesnya, begitu. Nah, sehingga ini yang menjadi niat kami untuk berkunjung ke Ciamis. Barangkali kita bisa mengadaptasi PKH Shop itu ke kota Jogja, begitu. Ternyata tadi setelah dipaparkan oleh Pak Korkap yang wow, gitu, kita sangat-sangat speechless gitu ya. Banget. kita udah ngapain aja ya gitu. Sabar ya. Iya. Kayak lama-lama sudah insecure gitu ya, gitu. Jadi pendamping. Tapi intinya adalah kita pemberdayaan untuk masyarakat gitu ya, untuk sesuatu yang baik begitu. Kalau dijalani dengan ikhlas, insya Allah kita akan dipermudah oleh Allah dan kita diberi jalan yang dipermudah itu. Betul. Dan Nih, menambahkan Ce. Oke, boleh. Ini kan tadi terkait pemberdayaan PKH Shop. Pengen dong tanggapannya terkait di sini nih di tentatif. Gimana tanggapan teman-teman dari Jogja terkait sekretariat di tentatif ini? Iya. Banio atau Mas Ridwan? ini juga luar biasa banget ya kita tadi. Wah, dibawanya seru nih tempatnya. Tapi juga teman-teman langsung antusias yang bertanya kan ya. Nah, ini pakai lahannya siapa, kemudian gimana, terus diceritain dengan Pak Korkap. Semakin kita tuh di sininya tuh udah menggebu-gebu, bisa nggak ya kita ini bawa ke Kota Jogja. Kota Jogja untuk kira-kira dari yang tadi dipresentasikan tuh paling nggak 1 atau 2 gitu ya. Kita aplikasikan gitu ya. Jadi ini luar biasa juga di sini nih. Dan enak banget dari udaranya, dari Sejuk ya. Ini terbilang panas ya, Ce. Pada Terbilang saat panas ini, saat pada saat ini cuaca di Ciamis lagi panas, tapi katanya dari teman-teman Jogja ini adem segini tuh gitu. Karena kita ke Jogja tuh justru panas gitu. Masih panas ya sekarang. Oke. Jadi selain itu juga mungkin ya apa perbedaan antara Yogyakarta dan juga Ciamis itu salah satunya yang mencolok itu kalau di sini ada balong, di kota Jogja tuh nggak ada balong. Betul nggak? apa balong? Adanya kolam. Balong itu kolam ya. Ya, yang begini-begini. Yang ini namanya balong. Jadi kolam. Oh, kabupaten tetangga sebelah. Oh iya. Kalau kota itu punyanya adalah sungai. Oh, ini namanya sungai. Oh, bukan. Yang gini. Oh, bukan. Kalau kayak gini emang nggak ada karena memang kita di tengah kota, tapi secara geografis kota Yogyakarta itu diapit oleh beberapa sungai. Oke, adanya sungai gitu ya. Saya dan Mbak Nio ini ada di bantaran Sungai Winongo. Mas Rifan ini ada di bantaran Sungai
Sungai sendiri lupa lagi. Sungai Code. Oke. Tapi kalau kolam ada kan? Adalah satu dua kolam ikan maksudnya. Ada, Tapi biasanya pemancingan juga tapi di sungai-sungai itu mereka apa sih ya? Karamba. Oke. Berarti kalau balong nggak ada? Nggak ada. Adanya kolam. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Seru sekali ya. Seru Udah sekali. kerasa banget waktunya Ya. karena ini perbincangannya seru. Ya, Banyak betul. sekali perbedaan tapi istimewa. Iya, tetap istimewa ya. Terakhir, Luar Ce. biasa. Oke, apa Ce? Harapan. Oke, harapan Harapan. boleh dari masing-masing dulu. Tadi Iya. kita mulai dari Mas Yunan, sekarang kita mulai dari Mas Rifan. Oke, harapan ke depannya. Harapan ke depan terkait PKH Iya. ataupun APD mungkin karena tadi sudah curhat ya Mas Ripan ini. Pokoknya harapan ke depan Mas Ripan Iya. untuk PKH gimana? Harapan ke depan ya kalau PKH khususnya apa yang udah dijanjiin dulu itu aja lah. Saya nggak usah banyak janji, satu kali janji tapi setelah dilaksanakan realisasi kita kerja happy gitu. Kita kan mendampingi KPM ya? KPM ya tahulah kalau Oke. dengan keadaan yang nyaman kan pasti pekerjaan cepat selesai. Kita juga enak juga kan bekerja. Mungkin untuk Oke. PKH. Itu harapan. Harus happy. Ya, harus happy. Karena kita harapan. menghadapi ibu-ibu, jadi kitanya juga harus happy. Jangan sampai ibu-ibu happy, kita nggak happy gitu Ya, mungkin betul. aja. Ya, lanjut ke Mbak Nio. Oke. Boleh idem nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Harus berbeda. Harus berpikir ini. Harapannya sih sebenarnya Harapannya utama sama. harapan yang utamanya sama. Oke. Saya pikir ya semua teman-teman juga sama. Kemudian yang kedua, jujur sih hari ini itu saya secara pribadi itu rasa benar-benar yang kayaknya aku harus berbuat banyak lagi ke dampingan atau kemudian ke KPM kita karena di sini ternyata juga belajarnya banyak program-program yang luar biasa. Jadi harapannya semoga saya bisa memberi manfaat yang lebih lagi ke KPM. KPM. Wow. Luar biasa, harapan yang mulia ya. Harapan yang mulia. itu yang paling bisa kita lakukan dalam waktu yang Sesingkat-singkat. Oke, lanjut terakhir Mas Mas Yunan. Yunan. Oke. Gimana? Nggak boleh idem ya? Nggak boleh, harus berbeda. Oke. Kami harapannya adalah yang jelas seluruh SDM PKH di seluruh Indonesia itu selalu diberi kekuatan gitu ya untuk menjalani sebuah pekerjaan yang mulia ini, Betul. yang luar Oke. biasa, sangat-sangat luar R-nya harus biasa. banyak Oh iya, Gitu. Karena apa? Karena memang kekuatan hati kita, keikhlasan hati kita di sini itu benar-benar kayak diuji bener begitu ya. Iya. Kadang sedang capek begitu, terus kemudian ada yang komplain, saldo saya kosong mas, gitu. Saya Iya. ini mas, begitu. Memang harus benar-benar yakin, harus benar-benar sadar dan harus ikhlas menjalaninya dengan ibu-ibu KPM yang kita dampingi dan Iya. juga Oke. secara apa namanya aturan juknis begitu pedum ini ya semoga selalu diperjelas begitu ya diperjelas Oke. yang apa perjelas secara tupoksi begitu biar kita juga tidak bingung begitu ya selama ini ketika bekerja ada pedoman yang untuk kita menjadi acuan saat bekerja. Betul. Oke. Luar biasa sekali. Luar biasa. Harapannya variatif. Variatif dan banyak. Banyak harapan. sekali. Nggak apa-apa sih. Kalau harapan harus banyak gitu kan. Harus optimis kita Dan optimis gitu. Betul sekali. Nah, Sobat Sosial, ternyata kita sudah berada di penghujung waktu ya, Betul. Ce. Tidak terasa dari tadi ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang. Mudah-mudahan tidak hanya berhenti di sini. Perbincangan kita, obrolan kita juga bisa berlanjut di suatu hari nanti lah ya. Oke, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada untuk Mas Rifan, Mas Yunan, dan Mbak Mbak Nio. Nio, dan juga teman-teman semuanya yang dari Yogyakarta sudah hadir di Ciamis. Ya. Terima kasih atas kunjungannya, dan memang Ciamis sama aja Ya, dengan betul. Yogyakarta. Kita hanya berbedanya punya balong, di sana kolam gitu kan ya. Untuk istimewa Yogyakarta juga luar biasa Ya. sekali dengan programnya, graduasinya Ya, gitu, patut betul. diatungi jempol. Kita saling belajar.
Ya, betul. Semoga kedepannya program Keluarga Harapan semakin oke. Dan semakin jaya ya. Dan kami juga ucapkan terima kasih ya kepada Tentatif atau Peternakan, Perikanan dan Pertanian PPK Kabupaten Ciamis sudah meminjamkan tempat untuk kita, dan kita juga tadi sudah dijamu makan-makan. Dan tadi juga gitu kan ya. teman-teman dari Yogyakarta sudah berkunjung. Ini kan kita ada 7 tim kreatif. Ya. Walaupun hanya 3 yang dikunjungi gitu ya, dari mulai PKH Shop, sekarang Tentatif, Peternakan, Perikanan dan Pertanian, dan juga sudah hadir di sini di tim kami, tim multimedia Pesada Production. Jangan lupa juga nanti tonton, like, subscribe, and comment, boleh. Ya. Terima kasih Ya. pokoknya sudah hadir di Ciamis. Ya. Baik, kalau begitu kita pamit dan undur diri. Saya Tita Gunawan. Saya Elis Wijayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Mas Yunan, terima kasih Mbak Nio, Mas Yunan.